Halo, saya Wifa Ardika Firdaus. Apa kalian siap belajar hari ini? Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang. Oke, kita mulai. Let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses belajar nanti bisa terserap dengan baik. Berdoa dipersilakan. Selesai. Jadi dalam materi pertama kita hari ini di sini adalah mengenai administrasi. Nah, ini adalah pelajaran pertama dari bab 1 pada mata pelajaran administrasi umum. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ad dan ministrare. Ad artinya intensif dan ministrare artinya melayani, membantu atau memenuhi. Dalam bahasa Inggris, administrasi disebut administration, yang berarti tata usaha. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan, pembinaan organisasi, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Dalam arti sempit, administrasi adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain, atau dengan kata lain disebut juga tata usaha. Sedangkan dalam arti luas, administrasi adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan pendayagunaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Unsur-unsur administrasi menurut Delianke dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern dibagi menjadi 8 proses. Yang pertama adalah proses pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah atau tempat bagi setiap kegiatan dalam usaha kerjasama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi dalam pengorganisasian ini merupakan serangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka organisasi, di mana untuk membuat suatu organisasi ini diharapkan ada wadah atau tempatnya. Yang kedua adalah manajemen. Manajemen merupakan rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan-karyawan dan mengarahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. Oke, dalam administrasi ini perlu adanya manajemen karena di sini memiliki sifat menggerakkan atau sebagai sarana mengontrol dari administrasi tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh suatu organisasi atau masih kurang dalam ketercapaian tujuan dari organisasi. Selanjutnya yang ketiga ada tata hubungan. Tata hubungan merupakan rangkaian perbuatan menyampaikan warta atau berita dari suatu pihak kepada pihak lain dalam usaha kerja sama. Jadi unsur tata hubungan ini selalu menyampaikan berita kepada pihak-pihak terkait di dalam suatu organisasi. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi.
Yang keempat adalah kepegawaian. Kepegawaian merupakan rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerja sama. Dalam kepegawaian ini, tugasnya adalah mengatur dan mengurus tenaga kerja yang ada di dalam suatu organisasi yang diperlukan sehingga dapat melaksanakan kerjanya dengan baik untuk keperluan kerja sama guna mencapai tujuan organisasi. Yang kelima adalah unsur administrasi keuangan. Nah, keuangan ini merupakan rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerja sama. Jadi dalam suatu administrasi, di dalamnya juga ada yang namanya keuangan, di mana di situ mengatur bagaimana pembelanjaan yang akan dilakukan oleh suatu organisasi. Yang keenam, ada perbekalan. Perbekalan merupakan rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara sampai menyingkirkan segenap perlengkapan yang sudah tidak diperlukan dalam usaha kerja sama. Jadi dalam unsur yang keenam ini, perbekalan ini khusus mengatur perlengkapan-perlengkapan baik yang belum ada untuk diadakan, baik yang sudah ada sampai disingkirkan karena memang usianya sudah tidak layak untuk dipakai. Ketujuh, ada tata usaha. Tata usaha merupakan rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerja sama. Nah, dalam tata usaha ini dapat dikategorikan sebagai arsip, di mana mengarsipkan ini sangat penting ketika berada dalam suatu administrasi. Yang terakhir, perwakilan. Perwakilan merupakan rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan berusaha memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerjasama yang dilakukan. Jadi, unsur yang terakhir ini merupakan sosial kepada masyarakat agar mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dengan begitu, hubungan baik akan tercapai sehingga dalam melakukan proses kerjasama akan berjalan dengan lancar. Sekian pembelajaran hari ini, kita lanjutkan pada video berikutnya. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar pembelajaran ini lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.